Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Masih kita di bab yang kedua, di poin nomor 9 sekarang. Kata penulis buku, Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk semua dari Allah. Wadzalika, bagaimana cara beriman kepada takdir? Maka di sini beliau menyebutkan rukun-rukunnya. Wadzalika bil imani bi anna Allah Ta'ala alima ma yakunu qabla an yakun. Yaitu dengan cara mengimani atau beriman bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadi. Ya, beriman bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya. Ini yang pertama. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan Allah telah mencatat semua itu dalam lauhul mahfuz. Ini yang kedua. Itu bahwa Allah telah mencatat semua takdir, ya takdir segala sesuatu di mana? Di lauhul mahfuz. Wa anna ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi tidak mungkin terjadi. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Itu bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Fala yakunu illa ma yasha. Maka tidak akan terjadi kecuali sesuai, tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang maha tinggi, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dan Allah pencipta segala sesuatu. Ini yang keempat. Ini yang keempat, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Fa'alun lima yurid. Dan Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Dan Allah berbuat sesuai dengan apa? Keinginannya. Ya. Baik saudaraku sekalian, kita akan membahas rukun yang keenam ini. Karena ini merupakan salah satu rukun iman. Itu rukun yang keenam. Itu beriman kepada takdir. Yang baik maupun yang buruk.
Dan beriman kepada takdir ini akhi faidahnya agung sekali. Apa faidah beriman kepada takdir? Yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang besar. Mendapatkan pahala yang besar. Karena iman kepada takdir termasuk rukun iman. Dan rukun iman adalah merupakan salah satu daripada pokok-pokok keimanan yang tidak akan lurus iman kecuali dengannya. Makanya kata para ulama, siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka ia bisa murtad dari agama Islam. Dan rukun iman ada berapa? Ada 6. Iya. Faedah yang kedua, beriman kepada takdir itu menumbuhkan ketegaran dalam menghadapi berbagai macam musibah. Karena ketika tahu bahwa musibah itu termasuk takdir Allah, Mbak. Musibah yang menimpa berupa sakit, ya, kesulitan, rezeki, demikian pula berbagai macam musibah, itu semua sudah takdir Allah. Maka ketika tahu itu takdir dari Allah, maka kita berusaha untuk sabar. Karena dengan sabar, kita bisa mendapatkan ridho Allah. Dengan sabar, kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wabashiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa dia orang-orang yang bisa sabar? Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah." Lalu Allah menyebutkan balasannya, "Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah." Mereka itu mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hamba, kata para ulama, yaitu pujian. Warahmah, dan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka pasti mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka kesabaran itu muncul ketika kita yakin bahwa kita milik Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita milik Allah, maka Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan tentu perbuatan Allah tidak mungkin zalim. Tidak mungkin zalim. Perbuatan Allah pasti adil. Pasti itu. Maka saat itu kita ridho, kita sabar. Dia menghadapi berbagai macam takdir yang pahit. Dan kita bersyukur ketika diberikan oleh Allah takdir yang baik. Kemudian faidah yang ketiga dalam beriman kepada takdir apa Pak? Yaitu menambah kita semangat untuk beramal. Menambah kita semangat untuk beramal. Karena kita tahu, beriman, bahwa setiap manusia sudah ditentukan dia masuk surga atau neraka. Itu wajib diimani. Setiap manusia sudah Allah tentukan dia masuk surga atau neraka. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah sudah mentakdirkan setiap manusia untuk masuk surga dan neraka, maka itu membangkitkan semangat supaya kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Iya. Makanya hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap kalian, kata Rasulullah, sudah ditentukan oleh Allah di surga atau di neraka. Bukan menjadikan kita melempem, Mbak. Bukan menyebabkan kita akhirnya lemah dalam beramal, salah.
Justru ketika kita mendengar hadis itu membangkitkan semangat untuk beramal supaya kita termasuk orang yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Ya. Demikian pula semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk berusaha. Karena kita tahu memang rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, betul. Tapi tetap harus usaha. Tidak mungkin duit datang sendiri. Tidak mungkin ketika kita lapar, kita diam saja tidak mau cari makan. Dengan alasan kalau Allah takdirkan kenyang, ya kenyang juga. Setelah itu kita nggak cari makan, nggak mungkin. Justru mengharuskan kita untuk berusaha. Maka orang yang beriman kepada takdir justru semakin semangat dia berusaha, Pak. Semangat dia mencari nafkah. Semangat dan dia tidak mengenal putus asa. Iya. Kemudian di antara faidah beriman kepada takdir, saudaraku sekalian, menumbuhkan keberanian. Menumbuhkan apa? Keberanian, syaja'ah. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, wa'lam annal ummata idh ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuai dengan yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan kalaulah mereka semua bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu, maka mereka tidak pun bisa memberikan mudarat kecuali dengan sesuai yang telah Allah tuliskan kepadamu. Makanya orang yang beriman kepada takdir, Pak, dia tidak akan menjadi orang pengecut, penakut, enggak. Ada sebagian ikhwan kalau mau naik pesawat takut, Pak. Kenapa kamu naik pesawat takut? Takut jatuh, katanya. Iya. Terus antum naik mobil kok nggak takut tabrakan? Antum jalan kaki nggak takut ditabrak? Apa bedanya? Bukankah yang namanya tabrakan, kematian dan yang lainnya sudah ditentukan oleh Allah? Iya. Kalau Allah tentukan pesawatnya jatuh dan Allah belum takdirkan kamu mati, nggak bakalan mati. Kalau Allah tentukan kamu mati, kemudian kamu jalan kaki, Allah tentukan mati dimanapun keadaannya. Maka seperti ini akan menumbuhkan apa? Jiwa keberanian. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pengecut, penakut. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini diantara faidah-faidah beriman kepada apa? Takdir. Kemudian beliau berkata, dan beriman kepada takdir itu dengan cara yang pertama tadi apa? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Sebelum ia terjadi, Allah tahu. Iya. Allah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua Allah tahu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia saja. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Ya. Semua yang ada di dalam bumi, pergerakan dan yang lainnya Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah pun tahu
mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah tahu. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun juga. Allah tahu. Segala sesuatu sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Ini wajib diimani, Pak. Yang kedua apa? Itu bahwa Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk dalam Lauhul Mahfuz. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Faqal. Lalu Allah berfirman kepada pena, uktub, tulis. Lalu pena berkata, madza aktub ya Rabb? Apa yang harus aku tulis ya Rabb? Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Dan dalam hadis yang lain yang sahih dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, innallaha kataba maqadira kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir segala sesuatu sebelum menciptakan langit 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis takdir segala sesuatu ya akhi. Wajib diimani karena ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah catat itu semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, wa anna ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun fala yakunu illa ma yasha'. Dan bahwasannya apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Maka tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Qadariyah, Pak. Siapa Qadariyah itu? Kelompok yang menolak takdir. Ya, Qadariyah itu kelompok yang menolak apa? Takdir. Apa kata orang Qadariyah? Apa yang Allah kehendaki terjadi belum tentu terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi bisa jadi terjadi. Ini keyakinan Qadariyah nih Mas. Ini jelas penghinaan besar terhadap Allah. Sebab kalau misalnya Allah berkehendak terjadi ternyata tidak terjadi, itu kan menunjukkan Allah lemah. Allah tidak berkehendak untuk terjadi ternyata terjadi. Itu kan menunjukkan Allah lemah. Ada sebuah cerita ya. Ada orang Arab Baduy mendatangi tokohnya Qadariyah. Itu namanya Amr bin Ubaid. Apa kata orang Arab Baduy ini? Hai Amr, tolong doakan supaya unta saya yang dicuri kembali lagi. Kata orang Arab Baduy, unta saya hilang dicuri. Tolong doakan kepada Allah supaya apa? Balik lagi. Apa kata si Amr, Pak? Ya Allah, sesungguhnya unta orang ini hilang, dicuri. Dan engkau ya Allah tidak berkehendak untuk hilang dan dicuri. Maka tolonglah ya Allah kembalikan unta orang ini. Apa kata orang Arab Baduy? La hajata li fi du'aik. Saya enggak butuh doa kamu.
Saya nggak butuh doa kamu. Kata Amr, kenapa? Kata dia, kalau Allah tidak berkehendak untaku dicuri ternyata kecurian. Saya khawatir kalau Allah berkehendak untuk kembali ternyata nggak kembali-kembali. Buat apa kalau gitu saya meminta kepada Allah? Masya Allah. Ini orang Arab Baduy aja bisa mikir. Ya, akan kesesatan orang Qadariyah itu. Ya. Kalau Ahlussunnah mengatakan semua yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Dan semua yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi di muka bumi, di alam semesta itu semua sudah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun para ulama membagi kehendak Allah menjadi dua. Para ulama membagi kehendak Allah menjadi apa? Dua. Yang pertama apa? Yaitu masyiah kauniyah qadariyah. Itu kehendak Allah yang bersifat ketentuan kauniyah qadariyah. Ya, kehendak Allah yang bersifat kauniyah qadariyah. Apa itu? Yaitu setiap ketentuan Allah yang tidak berhubungan dengan apa? Cinta dan ridho Allah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Maka ini tidak berhubungan dengan apa? Ya, pensyariatan. Yang kedua yaitu masyiah syar'iyah diniyah. Apa itu? Kehendak Allah yang berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Itu pensyariatan. Saya berikan contoh, Pak. Allah berkehendak adanya iblis. Ya tidak? Tapi apakah Allah mencintai iblis? Allah cinta iblis? Enggak. Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi apakah Allah mencintai maksiat? Tidak. Apakah Allah memerintahkan manusia berbuat maksiat? Tidak. Berarti adanya maksiat, adanya iblis, adanya perpecahan, semua ini masyiah kauniyah qadariyah. Paham? Sekarang Allah berkehendak adanya ketaatan. Allah berkehendak adanya apa? Dan Allah suka dan cinta untuk ditaati dan mencintai hamba-hambanya yang taat. Maka ini kehendak yang bersifat apa? Syar'iyah diniyah. Syar'iyah diniyah, syariat agama. Maka akal Islam, dua kehendak ini tidak bertabrakan sama sekali. Adanya iblis, adanya orang kafir dan yang lainnya yang memang Allah tidak suka, itu semua itu murni kehendak kauniyah qadariyah. Adanya orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, itu kehendak syariah diniyah. Allah menyuruh kita untuk taat, ya, maka itu sifatnya kauniyah, syariah apa? Diniyah. Apa bedanya kauniyah qadariyah dengan syariah diniyah? Di antara perbedaannya, Pak, kalau kauniyah itu pasti terjadi. Kauniyah itu pasti apa? Terjadi. Sedangkan diniyah syariah belum tentu terjadi. Maksudnya belum tentu terjadi gimana? Allah berkehendak untuk ditaati, tapi ada yang taat, ada yang tidak. Ya, demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah.
Nah ini akal Islam. Ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Ya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah mudah semuanya. Kemudian yang keempat apa? Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dan Allah pencipta segala sesuatu. Menciptakan langit dan bumi. Dan termasuk menciptakan manusia dan perbuatannya. Fa'alun lima yurid. Dan Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Saudaraku sekalian, inilah iman kepada takdir. Lalu apa sikap kita sebagai seorang hamba ya akhi? Dalam menghadapi takdir itu. Tentu yang pertama saudaraku, wajib kita meyakini bahwa Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Karena Allah maha adil. Dan Allah telah mewajibkan kepada dirinya keadilan dan mengharamkan atas dirinya kezoliman. Allah berfirman dalam hadis, dalam firman di dalam surat Al-Quran, Innallaha la yadhimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim sekecil apapun juga. Allah berfirman juga, wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya, apa kata Allah? Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Jadi Pak, ketentuan Allah pasti adil. Namun terkadang kita belum memahaminya. Ketika antum melihat ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat. Mungkin secara akal pikiran kita, kok kasihan amat ini orang terlahir dalam keadaan apa? Cacat. Tapi kita nggak tahu sisi keadilan Allah pada orang tersebut, Pak. Iya. Karena kita diberikan oleh Allah ilmu hanya sedikit saja. Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Yakin Allah adil ketika menciptakan manusia yang cacat. Allah mengadab pelaku maksiat dengan api neraka. Adil tidak, Pak? Adil. Allah memberikan sanksi sesuai dengan apa? Jenis maksiatnya. Pasti adil itu, Pak. Ada yang tersesat, ada yang dapat hidayah. Itu semua dengan keadilan Allah. Allah yang paling tahu siapa yang tersesat, siapa yang dapat hidayah. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan apa? Hidayah. Allah tahu. Cuma terkadang, Pak, keadilan Allah itu sering kali hilang ya dari diri kita. Ketika kita selalu melihat musibah-musibah. Sehingga saat itu apa yang terjadi? Kita seringkali kehilangan rasa ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita yakin Allah itu maha adil dan tidak zolim, pasti kita akan ridho. Tapi ketika keyakinan kita runtuh, ya, sirna, saat itu kita tidak ridho dengan ketentuan Allah.
Karena untuk ridho dengan ketentuan Allah itu berat, Pak. Saya yakin kalau kita dikasih takdir yang enak, yang nyaman, yang Masya Allah nikmat, semua ridho, ya kan? Siapa yang tidak ridho diberikan ketentuan yang nikmat. Tapi ketika Allah berikan kepada kita takdir yang buruk, dikasih sakit, rezeki yang seret, badan yang cacat, banyak di antara kita kurang ridho, Pak, dengan ketentuan yang Allah berikan kepada apa? Kita. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah dalam hadisnya, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta ridho setelah ketentuan yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Karena berat, akhi, ya. Kalau antum dikasih syarat rezeki, sudah berusaha, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Di situ terkadang, Pak, Masya Allah, ya, kita suka seudon sama Allah. Jangan-jangan Allah nggak sayang lagi sama saya. Kita terkadang berdoa sama Allah, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama nggak dikabul-kabulin. Akhirnya apa yang terjadi? Putus asa. Setelah itu apa? Nggak mau lagi berdoa. Ya, capek saya berdoa. Allah sudah tidak mendengar doaku lagi. Kenapa? Karena tergesa-gesa. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya, saudaraku sekalian. Pak, ya akhi, yakini. Ini yang pertama, bahwa Allah pasti adil. Dan Allah tidak mungkin zalim. Wajib kita yakin itu. Iya. Dalam ketentuan-ketentuannya yang buruk, Allah adil dan tidak zalim. Namun kita sering tidak mengerti perbuatan Allah. Apa hikmahnya? Kita tidak tahu. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita, sikap kita yang kedua, akhul Islam azani Allah wa iyyakum, yaitu kita berusaha, ya akhul Islam, meyakini bahwa semua ketentuan Allah penuh dengan hikmah. Dan perbuatan Allah di baliknya pasti ada hikmah. Pasti itu. Hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Allah tidak pernah menjadikan segala sesuatu itu dengan kesia-siaan, tidak ada manfaatnya, tidak. Tapi Allah menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu, mentakdirkan sesuatu karena ada hikmah yang agung di belakang itu. Kenapa Allah menciptakan iblis dan menentukan adanya iblis, Pak? Ada hikmahnya. Allah ingin menguji manusia, siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Kenapa Allah menghendaki adanya maksiat, Pak? Ada hikmahnya. Dengan maksiat akan terlihat siapa yang taat dan siapa yang suka berbuat maksiat. Kenapa Allah takdirkan adanya perpecahan, Pak? Ada hikmahnya. Dengan adanya perpecahan terlihat siapa yang ngikutin wahyu dan siapa yang ngikutin hawa nafsu. Dengan adanya perpecahan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Dengan adanya perpecahan itu ada hikmah-hikmah yang agung. Allah ingin menyaring manusia, Pak. Disaring sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentakdirkan akhwal Islam. Terus Isya sudah masuk. Oh sudah. Baik, karena sudah masuk Isya, kita alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah setelah sholat Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit baru kemudian tanya jawab. Kemudian sikap yang ketiga terhadap
takdir. Itu bahwa kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir. Tapi kita diperintahkan untuk mencari takdir. Kenapa kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir, Pak? Karena takdir itu rahasia Allah. Karena itu rahasia Allah, maka tidak mungkin bisa dipikirkan oleh otak kita, oleh akal kita. Maka kewajiban kita adalah yaitu mencari takdir. Misal antum mikirin, saya ditakdirkan oleh Allah ke surga apa ke neraka ya? Apa yang dipikirin? Allah tidak pernah menyuruh kita untuk apa? Memikirkan takdir. Tapi yang kita lakukan adalah mencari takdir. Gimana caranya supaya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai penduduk surga? Antum mikirin aja, saya takdirnya jadi kaya apa miskin ya? Tidak perlu kita pikirkan, yang penting kita usaha, mencari dan mencari. Ya. Kemudian sikap yang keempat, tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perkara maksiat. Tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perbuatan maksiat. Dan boleh beralasan dengan takdir dalam musibah dan bencana. Maka tidak boleh misalnya antum berkata begini, saya berzina ini udah takdir gimana lagi. Iya. Pernah di zaman Umar bin Khattab ada seorang pencuri tertangkap, Pak. Ketika pencuri ini hendak dipotong tangannya oleh Umar, apa kata pencuri? Mahlan ya Umar, sebentar hai Umar. Bukankah saya mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Dan aku akan potong tanganmu pun dengan takdir dari Allah. Iya. Berarti akal Islam ini memberikan kepada kita faedah apa? Yaitu bahwa tidak ada alasan dan tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perbuatan apa? Maksiat. Kalau ada orang yang menzolimi antum, mengambil harta antum, lalu setelah itu dengan seenaknya mengatakan, Mas sabar ya, udah takdir. Antum terima nggak itu, Pak? Nggak bakalan terima. Kalau misalnya istri antum berzina, lalu setelah itu istri antum seenaknya berkata, Mas, udah takdir. Kira-kira antum terima nggak, Pak? Nggak terima. Kalau ada orang pas lampu merah nyelonong, dipanggil polisi, kamu ngapain nyelonong? Udah takdir. Kira-kira polisi nerima nggak, Pak? Nggak bakalan nerima, Pak. Siapapun orang yang punya akal nggak bakalan terima itu. Makanya dalam masalah maksiat tidak boleh beralasan dengan apa? Takdir. Ya. Kapan boleh beralasan dengan takdir? Dalam musibah dan bencana. Kita dikasih sakit, kita katakan dah takdir. Kita kehilangan duit, dah takdir. Kita tabrakan, takdir. Maka supaya apa? Supaya hati kita sabar, ya kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Baik, kita buka tanya jawab. Adakah perbuatan yang dapat mengubah takdir?
Ada hadis Nabi bersabda apa? La yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kecuali apa? Doa. Ya. Maka kalau kita banyak berdoa, baik doa masalah maupun doa ibadah. Karena doa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Doa masalah yaitu doa meminta. Dan doa ibadah yaitu dengan cara zikir, sholat dan yang lainnya. Maka yang seperti ini ya, yang kata Rasulullah bisa menolak apa? Takdir. Saya berikan contoh. Lapar takdir nggak Pak? Lapar takdir nggak? Hah? Antum lapar takdir nggak? Takdir, iya. Bertakdir lapar nih. Ini kan termasuk musibah. Lapar termasuk musibah nggak Pak? Iya. Nah, apakah antum diam nggak mau makan? Kenapa ente nggak mau makan? Saya ridho dengan takdir. Masa seperti ini dijadikan nggak bisa? Kita harus usaha cari apa? Makan. Setelah kenyang, takdir bukan? Takdir. Berarti apa? Ya, kita membalas takdir dengan takdir. Ya, doa termasuk salah satu takdir untuk supaya kita mendapatkan takdir yang baik. Ya, demikian akhwal Islam. Belum paham tentang hukum saum sunnah Senin Kemis. Jumhur ulama mengambil yang mana? Ya, kalau jumhur mengatakan bahwa puasa Senin dan Kamis disunnahkan. Ya, dan mereka menilai hadisnya sahih atau hasan. Dan ana sendiri condong kepada pendapat jumhur. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Apakah manusia punya daya untuk berubah? Ya. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Pak, bahwa manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Ingat, manusia diberikan oleh Allah apa? Kemampuan dan kehendak. Allah berfirman, ya, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang di antara kalian yang mau untuk istiqomah, silahkan. Di situ Allah mengatakan bahwa manusia punya kehendak dan punya kemampuan. Namun, kehendak manusia dan kemampuan manusia di bawah kehendak Allah dan kemampuan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Dan apa yang kalian kehendak, semua itu adalah berdasarkan kehendak Allah juga. Jadi manusia diberikan kemampuan, ya. Dan itu kita merasakannya, Pak. Kita diberikan kemampuan untuk sholat, tidak Pak? Kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan maksiat, tidak Pak? Mampu. Makanya Pak, dalam perkara yang kita mampu lakukan terus kita tidak lakukan, maka Allah memberikan sanksi. Tapi dalam perkara yang kita tidak mampu, Allah memaafkan. Allah apa? Memaafkan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Maka sesuatu yang di luar kemampuan kita, Allah maafkan.
Tapi kalau kita mampu tapi kita tidak lakukan, disitulah Allah akan berikan sanksi. Kita mampu sholat, kemudian kita enggak sholat, maka Allah tidak zalim untuk memberikan sanksi kepada kita. Allah melarang kita mencuri dan kita mampu meninggalkan pencurian, tapi kita malah mencuri, maka Allah tidak zalim untuk memberikan padanya sanksi di dunia maupun di akhirat. Ya, nah ini saudaraku sekalian, ya. Jadi manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Perkataan seandainya, apakah merupakan penolakan kepada takdir? Syekh Utsaimin mengatakan kata-kata seandainya ini ada beberapa hukum. Hukum yang pertama, haram. Kapan? Kalau itu membuka pintu setan, sehingga menyebabkan kita tidak ridho dengan takdir. Misal, antum terkena musibah, dan musibah itu takdir Allah. Lalu antum berkata, andai saya waktu itu enggak begitu, tentu tidak akan terjadi musibah ini. Maka ini dilarang. Nabi bersabda, iyakum wallau. Jangan jauhi oleh kalian kata-kata seandainya. Fa innal law taftahu baba syaitan. Karena kata-kata seandainya saat itu bisa membuka pintu apa? Setan. Ya. Yang kedua, boleh. Jika kata-kata seandainya itu hanya sebatas pengabaran dan bukan menunjukkan kepada ketidakridhoan kepada apa? Takdir. Ya. Misal antum ngomong ke teman, wah kamu tadi seandainya datang duluan, kamu dapat makan durian. Sekarang udah habis, maaf ya. Ya. Kata-kata seandainya di sini boleh, nggak masalah. Sebatas apa? Pengabaran saja. Ya. Dan yang ketiga, kata-kata seandainya yang ternyata itu berpahala. Contohnya, antum melihat ada orang kaya yang selalu berinfak. Lalu antum berkata, seandainya saya jadi orang kaya, saya mau berinfak kayak dia. Maka ini kata Rasulullah, dengan niat kita seperti itu dapat pahala yang sama. Masya Allah. Ana pernah mendengar dari teman saya bahwa ada suatu perkataan yang mengatakan menabunglah kesulitan agar mendapatkan kemudahan. Apakah pernyataan ini benar, Ustadz? Apa maksudnya menabunglah kesulitan? Kata-kata menabung ini maksudnya pengumpulin, disuruh ngumpulin kesulitan. Dalam artian kita disuruh nyari kesulitan, Pak. Ya, gak boleh kita nyari kesulitan. Kalau maksudnya menabunglah kesulitan, artinya sabarlah terhadap kesulitan-kesulitan yang kamu derita. Karena hakikatnya itu tabungan buat kamu. Karena di balik kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Maka ini sesuai dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi apa makna menabung di sini? Kita harus minta perincian dulu. Mengapa Allah mengabulkan doa orang kafir yang terombang-ambing di lautan, tetapi tidak mengabulkan doa orang beriman yang sedang safar, tapi makanannya haram? Bukankah doa syirik adalah dosa yang paling besar, Ustadz? Ya.
Pertama Pak, Allah mengabulkan pelaku maksiat terkadang bukan karena Allah ridho, tapi sebagai istidraj. Sebagai apa? Istidraj. Orang kafir berdoa dikabulin. Belum tentu itu sebagai apa? Keridhaan Allah kepada mereka. Tapi bisa jadi sebagai istidraj. Paham tidak? Dan terkadang Allah tidak mengabulkan doa seorang muslim yang makan. Allah tidak mengabulkan doa seorang muslim yang makan riba, makan yang haram, ya. Kenapa? Karena pertama, ya, karena Allah sayang kepada orang yang muslim. Dengan cara seperti itu Allah ingin memberi peringatan kepada dia supaya dia meninggalkan yang haram. Ma'ruf al-Qarhi berkata kepada seseorang, anggaplah tidak memberinya Allah kepadamu itu sebagai pemberian. Anggaplah tidak memberinya Allah kepadamu itu sebagai apa? Pemberian. Kata Ibnul Jauzi, tadabbartu hadzal qaul. Aku memperhatikan dan mentadaburi ucapan ini. Fa wajadtuhu kalaman yakhruju minal arif. Aku dapati ternyata ucapan ini berasal dari orang yang paham. Terkadang Allah tidak memberi, tapi anggaplah tidak memberinya Allah itu sebagai apa? Pemberian. Allah tidak mengabulkan doamu karena Allah ingin memberi peringatan kepadamu supaya kamu mau kembali kepada Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok enggak dikasih juga padahal kita enggak makan yang haram. Padahal kita enggak makan yang haram. Allah belum kasih. Tapi yakinlah, sebetulnya Allah ingin memberimu yang lebih baik dari itu. Karena Allah lebih tahu dari kita. Sedangkan kita tidak tahu. Bisa jadi kita meminta sesuatu yang kita pandang maslahat buat kita. Tapi menurut Allah enggak maslahat. Saya berikan contoh. Antum punya anak kecil, ngerengek minta dibeliin es krim. Dan antum tahu es krim ini bahaya buat anak antum misalnya. Kira-kira antum belikan tidak Pak? Hah? Enggak. Gimana kalau anak antum nangis? Bapak kejam, bapak jahat. Ya enggak dibeliin es krim. Kira-kira bapak belikan nggak Pak? Cuekin. Kenapa? Karena kita tahu kalau dikasih pasti dia sakit. Ini antara orang tua dengan anak. Bagaimana dengan Allah dengan hambanya? Allah lebih sayang kepada hambanya. Terkadang kita tidak diberi oleh Allah karena Allah tahu bahwasanya permintaan kita mudarat buat kita. Cuma masalahnya ilmu kita sedikit. Tapi sudah menuduh Allah macam-macam. Ya. Bisa jadi Allah tidak memberi kita karena Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita. Pahami baik-baik kata-kata itu saudaraku sekalian ya. Supaya kamu tidak suudzon kepada Allah. Ya. Ini antik nih Pak. Kertasnya hitam, tulisannya putih. Ada media dakwah yang memposting bahwa kenaikan harga BBM itu takdir Allah. Ternyata banyak ikhwan akhwat tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebagian mereka berkata, ini karena kezaliman manusia. Sehingga kita dikatakan boleh menolak
atau tidak terima. Apakah ini termasuk menolak takdir? Pernah di zaman Nabi terjadi kenaikan harga, Pak. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata para sahabat, ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, tentukanlah harga buat kita biar nggak terlalu apa? Naik. Kata Rasulullah, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Dan Allah pula yang menyempitkan dan yang meluaskan. Hadis ini sahih. Jadi kenaikan harga dan turunnya harga semua sudah takdir, betul sekali. Namun sebabnya adalah akibat dosa-dosa manusia. Jadi ini dua perkara jangan ditabrak-tabrakin, Mas. Dua ikhwan ini dua-duanya nggak paham. Akibatnya apa? Menabrakkan dua dalil. Yang mengatakan kenaikan BBM sudah takdir, betul. Yang mengatakan bahwa kenaikan BBM akibat dosa manusia, betul. Semuanya sama, betul, tidak tabrakan, enggak. Karena Allah menakdirkan segala sesuatu pasti ada sebabnya. Contoh, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali akibat dosa-dosa kalian. Antum terkena sakit, takdir enggak? Takdir. Tapi akibat apa? Dosa. Sama dengan ini, apa bedanya? Sampai ada ikhwan kok berantem gara-gara ini nih. Akibat inilah Pak, banyak ikhwan tuh Pak sok taunya minta ampun. Kalau nggak tahu kenapa sih nggak nanya ulama gitu loh. Ulama banyak, tinggal nanya aja selesai. Daripada ribut di media sosial. Mendingan sering serahkan kepada orang yang paham. Jangan sampai kemudian gara-gara kita seperti ini, kita malah termasuk orang yang apa? Membenturkan dua dalil. Membenturkan dua dalil. Pernah di zaman Rasulullah SAW, di masjid ada dua sahabat yang berdebat, Pak. Yang satu bawa ayat, yang satu bawa dalil. Dua-duanya bawa dalil. Maka mendengar itu Rasulullah memerah wajahnya sambil berkata, ya, alihada umirtum, apakah untuk ini kalian diperintahkan? Ya, marah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jangan kalian pukulkan ayat-ayat Allah satu sama lainnya. Karena dalil itu tidak saling bertabrakan. Tidak mungkin wahyu saling apa? Bertabrakan. Yang kita pahami seakan-akan tabrakan itu akibat kurangnya pemahaman kita. Jadi dua pendapat ini benar sebetulnya Pak, tapi tidak bertabrakan. Ya, tidak bertabrakan sama sekali. Untuk kita yang hampir putus asa, seperti belum mendapatkan pekerjaan atau belum dapat jodoh, di mana kita sudah ikhtiar dan berdoa. Ini pertanyaan dari orang yang tergesa-gesa, ingin segera dikabulkan doa. Padahal kalau dia terus berusaha, pasti Allah akan kabulkan. Tapi kan pengabulan Allah tidak ngikutin kemauan kamu. Yakinlah kalau kamu usaha terus, pasti Allah akan berikan.
Jangan putus asa. Kalau kamu sekarang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin selama ini kamu punya keyakinan pekerjaan tuh harus berada di perusahaan. Selama ini kamu meyakini yang namanya pekerjaan tuh kerja di perusahaan, ada gaji, ada jaminan, ada tunjangan. Padahal yang namanya berusaha nggak harus Pak di perusahaan. Antum misalnya jualan rujak, alhamdulillah. Itu kerja bukan? Kerja. Antum misalnya jadi kuli bangunan, kerjaan bukan? Kerja. Di zaman sahabat dulu Pak, orang-orang yang miskin iri ngelihat orang kaya bisa infak. Akhirnya mereka pergi ke pasar jadi kuli. Hasilnya diinfakkan. Masya Allah. Jadi antum jangan memahami kerja itu harus di perusahaan. Salah. Kerjaan banyak, cuman masalahnya kitanya yang kurang qanaah. Kita pengen punya gaji tetap, pengen punya tunjangan, pengen punya, pokoknya enak. Salah seperti itu. Ya. Nah ini saudaraku. Jadi kalau antum belum mendapatkan pekerjaan, bisa jadi karena salah persepsi tentang pekerjaan. Coba lihat teman-teman antum yang berusaha dan alhamdulillah sudah berhasil usahanya. Coba sharing sama dia. Kamu kok sekarang usahanya bisa berhasil? Gimana caranya? Tolong ajarin dong saya. Saya juga pengen punya usaha. Ya. Kalau belum dapat jodoh, banyak sebetulnya. Cuma belum maksimal usahanya. Ya, di sini insya Allah banyak kok ikhwan atau akhwat yang suka jadi channel. Mungkin belum ketemu aja. Ya. Saya juga dulu dapat jodoh dari channel. Channelnya channel keberapa nggak tahu. Ya. Semua usaha dulu. Insya Allah, Allah mudahkan. Gak usah putus asa. Kadang kamu belum dapat jodoh karena salah kamu. Kamu pengennya yang putih, tinggi, kayak sapi. Jadinya susah. Sementara antum sendiri nilainya 5 ke bawah, gimana coba? Seleranya tinggi, antumnya sendiri, akhwat ngelihat aja pengen muntah, gimana? Harus tahu diri. Ada hadis yang mengatakan Nabi Adam beralasan dulu dia bermaksiat karena takdir. Ada hadisnya sahih. Rasul bersabda, ihtajja Adam Musa. Ya. Ihtajja Adam Musa. Faqala Musa. Nabi Musa dan Nabi Adam berdebat. Nabi Musa berkata, Anta Adam, khalaqakallahu biyadik. Apakah engkau Adam yang telah Allah ciptakan dengan tangannya? Gara-gara engkau, kita semua keturunannya keluar dari surga. Apa kata Nabi Adam? Atalumuni bima qad qadarallahu li? Apakah kamu hendak mencaci aku dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku? Fahajjam Adam Musa. Ya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil, di sini Nabi Adam berhujah dengan takdir dalam maksiat yang beliau sudah bertaubat. Sedangkan yang tidak boleh itu dalam maksiat yang kita belum taubat. Adapun misal antum dulunya
tukang mabuk-mabukan. Sekarang alhamdulillah udah hijrah. Antum sudah taubat dengan taubat nasuh. Kemudian ada teman antum mengungkit-ungkit dosa antum yang dulu. Ente kan dulu tukang mabuk-mabukan. Lalu antum berkata, udahlah akhi, itu sudah takdir. Boleh, gak apa-apa. Kenapa? Karena antum sudah taubat. Saya sudah minta ampun sama Allah. Saya sudah bertaubat kok. Antum gak usah ungkit-ungkit lagi. Ya, demikian. Allahu a'lam. Apa yang akan diterima penghuni kubur bila makamnya dibangun? Tentu membangun bangunan di atas kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Apakah itu pengaruh kepada penghuni kubur? Pengaruh. Kalau pertama, dulu waktu hidupnya memberikan wasiat. Nanti kalau saya mati tolong bangun kuburan saya. Maka ini pasti pengaruh. Atau yang kedua, di masyarakatnya sudah menjadi kebiasaan namanya kuburan dibangun. Tapi dia tidak memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya tidak dibangun. Padahal dia tahu itu perkara yang salah. Maka ia pun berpengaruh nanti di kuburannya. Akibat perbuatannya dia sendiri. Ya, tidak memberikan wasiat dan tidak mengajarkan anak-anaknya. Ana ridho atas keputusan suami yang poligami. Masya Allah, ajib. Jarang loh perempuan kayak gini. Mudah-mudahan ridhonya nggak di saat sekarang aja, besok-besok nggak ridho lagi. Bagaimana ana bisa ridho dengan sikap suami yang berbeda pasca poligami, Ustadz? Bagaimana ana bisa ridho suami sudah mulai meninggalkan majelis ilmu pasca poligami karena mengejar uang? Malam ini pun suami saya nggak hadir. Ya. Pertama, cobalah memberi nasihat dengan baik-baik kepada suami. Ucapan kata-kata yang indah sama dia. Mas, saya itu sebetulnya bangga sama kamu sebagai suami saat kamu dulu menuntut ilmu. Karena saya percaya kamu akan membimbing saya ke surga, Mas. Sekarang kok saya lihat kamu sudah jarang. Ya. Nanti bagaimana kamu akan membimbing dan mendidikku ke dalam surga, Mas? Coba ingatkan dengan baik-baik. Kalau ternyata poligamimu, Mas, menjauhkan kamu dari Allah, saya khawatir ini nggak berkah loh, Mas. Iya. Ingatkan supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apakah poligami bisa mendatangkan mudarat? Ini kayaknya pertanyaannya teman-temanan kayaknya. Iya, poligami bisa mendatangkan mudarat. Kalau pertama, laki-lakinya takut sama istri pertamanya. Sampai mau nikah aja takut ketahuan. Pas ketahuan, hari kiamat tegak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia ceraikan istri keduanya atau istri pertamanya. Allah, ini musibah. Makanya antum kalau sudah takut ketahuan aja sama istri, itu sudah tidak memenuhi syarat poligami. Takut ketahuan istri itu artinya kamu takut. Sementara Allah mengatakan, kalau kamu takut cukup satu. Kalau kamu mau nikah, kamu harus didik dulu istrimu.
Mau nikah lagi, didik dulu istrimu. Ini istri aja satu nggak bisa dididik, ente mau nambah lagi. Didik dulu. Bacakan tiap hari bukunya Ustadz Firanda, Mukjizat Poligami. Mah, kita murojaah yuk. Apaan? Bukunya ini bagus banget loh, Mas. Dengerin ya, saya bacain gitu. Ya, tiap hari, tiap pagi dibacain. Ya. Ini yang kedua, kekuatan syahwatnya sebetulnya nggak mampu. Sebetulnya sudah dicukupi oleh satu istri. Pas dua istri, syahwatnya dibagi dua nggak kuat. Akhirnya apa? Tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis. Atau jadi akhirnya dia sakit-sakitan, nggak bisa memenuhi apa? Nafkah, mudorot. Makanya bagi antum yang mau nikah lagi, jangan sebatas semangat pengen kawin. Tapi coba ukur kemampuan kita sejauh apa. Ya. Apa kemampuan saya untuk bisa apa? Adil. Apa kemampuan syahwat saya untuk saya memberikan kebutuhan lahir batin. Ya. Nah ini. Jadi saya bukan mau menganggap poligami itu sesuatu yang seram, Pak, tidak. Tapi sebagai peringatan saja. Karena banyak sekali kejadian-kejadian poligami banyak tidak berhasilnya, Pak. Karena itu tadi berawal dari sering ngobrol, ledek-ledekan, ente jomblo, ente baru satu, payah ente, ngobrol-ngobrol panas. Akhirnya nikah lagi gara-gara panas. Bukan karena Allah lagi itu udah. Ya. Ana punya teman yang sedang terlilit hutang riba sebesar 40 juta. Beliau dikasih jangka waktu hingga tanggal 1 Oktober 2002 ini. Namun qadarullah teman Ana belum ada uang untuk membayar karena bingung, beliau malah ingin menjual ginjal. Mohon solusi dan nasihatnya. Akhi, ginjal yang Allah berikan kepada kamu itu amanah. Ingat, kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk bayar hutang dan ternyata qadarullah kita tidak mampu, Allah Maha tahu bahwa kita tidak mampu. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting usaha terus, jangan putus asa. Jangan malah kemudian memberikan mudarat kepada diri sendiri. Ya, demikian Allahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.